Wal maqalatu sadisatu asyaratun. Ini makalah yang ke-16. Qala Hasan Basri, menceritakan oleh Syekh Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, bainama atufu yauma fi adqatil basarah ay aduri biha wa fi aswaqiha ma'a syabbin abidin fa idzan ana absaru bi tabibin wa huwa jalisun 'alal kursi wa baina yadayhi rijalun wa nisaun wa sibyanun bi aidihim qawarirun fiha ma'un wa kullu wahidin minhum yastawsifu dawa'a ayatlubu min dzalika tabib ayadhkura sifata dawa'id lidaihi ay kulli wahidin. Menceritakan oleh Syekh Hasan Basri, ketika atufu saya keliling pada suatu hari fi adqatil basarah, di jalan-jalan sempit negeri Basarah ataupun di lorong-lorong negeri Basarah. Artinya aduri biha, saya berjalan-jalan di kota Basarah. Wa fi aswaqiha, juga saya berjalan-jalan di pasarnya negeri Basarah. Ma'asyab bin Abidin, saya ditemani oleh seorang pemuda yang ahli ibadah. Jadi Syekh Hasan Basri berkeliling-keliling kota Basarah bersama seorang pemuda yang abid, ahli ibadah. Kata beliau, faidan, tiba-tiba ketika itu aku melihat seorang doktor. Wa huwa jalisun 'alal kursi, dianya itu sedang duduk di atas kursi. Wa baina yadayhi rijalun wa nisaun wa sibyanun, dianya itu dikelilingi oleh para laki-laki, para perempuan dan anak-anak kecil. Di tangan mereka itu memiliki gelas yang di dalamnya ada air. Wa kullu wahidin minhum, setiap yang satu dari mereka meminta resep obat, artinya menuntut kepada dokter tersebut bahwa menyebut ia akan bentuk-bentuk obat bagi penyakitnya tiap-tiap. Tadi cerita Hasan Basri, sedang saya berjalan-jalan di kota Basarah, lalu saya melihat tempat praktek seorang dokter. Kebetulan dokter itu sedang duduk di atas kursinya dan dikelilingi oleh beberapa pasien. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak. Di tangan mereka semua ada gelas yang terisi dengan air. Mereka sedang antrian, meminta kepada tabib tersebut resep obat. Faqala Hasan Basri, lalu Hasan Basri terus menceritakan, fataqaddama syabbu, maka tiba-tiba majulah pemuda yang bersama saya. Ila tabibi, dia pun menuju berjumpa dengan dokter tersebut. Faqala aidzalika syabbu, lalu pemuda itu bertanya kepada tabib tersebut, kepada dokter tersebut. Apa katanya? Ayyuhat tabib, wahai dokter, hal indaka dawa'un yaghsilud dunuba wa yasfiya maradal qulub, adakah pada engkau itu obat yang mampu membersihkan segala dosa dan mampu menyembuhkan segala penyakit hati? Ya. Jadi ikan oleh pemuda tersebut ramai tahat pasien. Keubat lahir kah pasti. Memang beliau adalah dokter spesialisnya. Lalu pemuda itu pun menghampiri dokter tersebut. Wahai bapak dokter, saya ingin tanya, apakah pada anda ada resep obat tertentu yang mampu menghapuskan segala dosa, mampu menyembuhkan segala penyakit hati? Faqala tabib,
Lalu tabib itu menjawab, "Naam, ada. Itu resep khusus." Ya, ni kala. Nyo doktor-doktornya kaji prakteknya. Bagian penyakit hati, nyempa resep. Yang menteng sakit hati nyo cikalan putar resep. Faqala syabbu. Lalu bertanya pemuda tersebut ataupun meminta oleh pemuda tersebut, hati, artinya ahadzaru dzalikat dawali, berikanlah kepadaku obat tersebut. Faqala tabib. Lalu tabib menjawab, okey, baik, khud minni asyarata asya minal aqaqir. Ambil olehmu daripadaku 10 perkara, artinya 10 ramuan. Ingin menghapuskan dosa, ingin mengobati penyakit hati, okey, enggak apa-apa. Ini resepnya. Maka dengar, ambil 10 ramuan. Qala, lalu beliau melanjutkan, khud, yang pertama, ambillah uruqa syajaratil faqri ma'a uruqi syajaratit tawadhu. Yang pertama, engkau ambil akar pohon fakir dicampur bersama akar pohon tawadhu. Nah, ini resepnya. Akar pohon fakir lalu diramu bersama akar pohon tawadhu. Artinya diserupakan kefakiran dan ketawaduan itu dengan akar pohon. Karena kedua-duanya itu akan menjadi pengobat hati. Kemudian kata beliau, waj'al fiha ihli lajat taubah. Campur kedua akar tersebut ihli lajat taubah bersama tumbuh-tumbuhan taubat. Kemudian kata beliau, wa atrah fi haunir ridha. Lalu setelah dicampur, tuangkan di dalam lesung keridaan. Kemudian olah washaqhu bimunajaril qanaah. Tumbuk ramuan yang sudah ada di dalam lesung tersebut dengan tumbukan qanaah. Sudah ditumbuk, kemudian waj'alhu fi qadri taqah. Simpan ramuan yang sudah ditumbuk tersebut di dalam kuali ketakwaan. Sudah disimpan, kemudian wasabba alaihi ma'ul haya. Tuangkan di dalam kuali tersebut air rasa malu kepada Allah. Sudah dituang, wa aghilla binaril mahabbah. Lalu ramuan yang sudah ada di dalam kuali tersebut masak, rebus. Dengan apa direbus? Didihkan ramuan itu dengan api mahabbah, api kecintaan kepada Allah. Lalu waj'alhu fi qadhi syukri. Tuangkan ramuan yang sudah direbus tersebut di dalam gelas kesyukuran. Kemudian waruhuhu bimaruhatir raja. Kemudian kipaslah karena masih panas. Kipaslah dengan kipas penuh harapan di sisi Allah. Kemudian cara minum supaya sempurna, wasyrubuhu bimula'akatil hamdi. Minumlah dengan sendok pujian. Fa innaka, sesungguhnya engkau, in fa'alta dzalika, jika engkau berbuat demikian, fa innahu yanfi'uka min kulli da'in wa bala'in fid dunya wal akhirah. Pasti akan menyembuhkan setiap penyakit dan setiap bencana yang ada di dunia wal akhirah. Ini dokter ahli spesialis. Ya, nekalah. Maka na rencana pu ubat penyakit hati yang kenyo cara. Tiban cara tapu ubat penyakit hati yang pertama coile akar-akar kefakiran. Artinya biarlah hidup fakir.
Yang penting tidak fakir hati. Untuk apa kaya harta kalau seandainya fakir jiwa? Itu kata para ulama. Jadi ambil akar-akar kefakiran, kemudian diramu dengan pohon-pohon tawadhu rendah diri, kemudian dimasukkan, dicampur dengan tumbuhan-tumbuhan taubat, kemudian dituangkan di dalam lesung keridaan, ditumbuk dengan penumbuk qanaah, lalu disimpan di dalam kuali takwa, kemudian tuangkan di atasnya berupa air rasa malu kepada Allah, yaitu air haya, kemudian didihkan dengan api mahabbah, lalu tuangkan di dalam gelas syukur, kipaslah dengan kipas penuh harapan, minumlah dengan sendok pujian, insya Allah penyakit hati pasti sembuh. Nyokan resep ulun tuan. Ya, nekalan insya Allah pasti sembuh. Ya, mudah-mudahan ka terhafal. Mihana terhafal lob kelai online ataupun puya YouTuber. Ya, ramai YouTuber empat. Kemudian makalah selanjutnya nyo yang jauh lebih penting.